Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino Ananda Saputra dengan nomor untuk mahasiswa 10022240016 dari program Studi Teknologi Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video. Saya mau bilang ini sebagai tutorial atau apa, karena saya jujur saja saya juga masih sangat lemah untuk pengetahuan atau knowledge di mata kuliah keamanan aplikasi web ini. Jadi ini adalah salah satu UTS yang dimana UTS-nya melakukan pengujian atau demo untuk beberapa teknik penyerangan pada application web yang vulnerability, yaitu DVWA, DVWA di lokal PC atau laptop, yaitu untuk melakukan pengujian atau demo terhadap serangan jenis cross-site scripting, cross-site CSRF atau CSRF itu cross-site request forgery. Terus kemudian juga dengan teknik SQL injection, baik itu yang injeksi dan yang blind. Oke, kita langsung saja dulu ke terkait kita harus tahu dulu apa itu vulnerability. Vulnerability itu adalah kelemahan atau celah pada sistem, perangkat lunak atau jaringan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang untuk menyebabkan kerusakan atau akses tidak sah atau pencurian data. Ya, ada beberapa contohnya seperti yang akan kita demokan ini, yaitu XSS atau cross-site scripting, CSRF, dan SQL injection. Dan masih ada lagi sih teknik-teknik lainnya. Selanjutnya DVWA ini adalah singkatan dari Damn Vulnerable Web Application, yaitu sebuah aplikasi web yang sengaja dirancang agar memiliki banyak celah keamanan. DVWA digunakan untuk tujuan pembelajaran dan pelatihan keamanan cyber, memungkinkan user untuk mencoba berbagai teknik serangan, SQL injection, XSS secara ilegal dan aman, serta menguji skill penetration testing tanpa melanggar hukum. Tujuannya jelas ya, ini untuk edukasi atau latihan keamanan cyber atau untuk belajar baik itu tentang sistem keamanan maupun tentang pengembangan web profesional yang mempertimbangkan part dari keamanannya. Nah, fungsinya memungkinkan simulasi berbagai jenis serangan cyber dengan tingkat keamanan yang dapat diatur sesuai kebutuhan latihan. Jadi ini di VWA ini ada level-levelnya ya untuk setup, untuk ininya. Untuk dia di sini ada beberapa jenis serangan. Ada file inclusion, file upload, SQL capture, SQL injection, witchation, XSS, JSP bypass, JavaScript attack, banyaklah yang lain sampai ke CRF sama JavaScript attack atau resist bypass, penetrate direct dan cryptography atau API juga. Nah, ini nih ada settingan untuk security-nya, untuk levelnya, security levelnya, lalu medium, high, dan impossible. Untuk
instalasinya ya banyaklah di tutorialnya di Google atau di YouTube, bisa atau ngikutin dari web resminya, ada guidance-nya gimana cara instalasi. Jadi ini sangat cocok ya untuk belajar. Terus dia itu tujuannya untuk edukasi udah tadi ya, fungsinya memungkinkan simulasi berbagai jenis serangan cyber dengan tingkat keamanan yang dapat diatur. Kemudian fiturnya menawarkan contoh dan umum yang terjadi pada aplikasi web seperti yang sudah kita lihat tadi. Oke, selanjutnya kita coba XSS atau cross-site scripting. Itu adalah jenis kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam situs web terpercaya. Penyerang menargetkan pengunjung situs web lain, bukan aplikasi itu sendiri, dengan mengeksekusi kode berbahaya di browser korban untuk melakukan tindakan atas nama mereka, seperti mencuri kredensial, mengendalikan session pengguna. Terus jenis-jenisnya itu ada store XSS, skrip berbahaya, disimpan di server web dan dijalankan setiap kali ada pengguna yang memuat halaman tersebut. Kemudian ada reflected XSS, skrip berbahaya disisipkan dalam URL untuk permintaan HTTP saat pengguna mengklik tautan tersebut. Skrip langsung dieksekusi di browser mereka. Kemudian ada DOM-based XSS, terjadi sepenuhnya di sisi klien, di mana kode JavaScript sah memanipulasi dokumen objek model atau DOM tanpa validasi yang tepat, berharap data yang dimasukkan pengguna. Kunci untuk penjagaan XSS yang aktif adalah menerapkan pengkodean keluaran kontekstual secara konsisten dimanapun data pengguna ditampilkan, gunakan validasi masukan dan JSP sebagai lapisan pertahanan tambahan. Oke, kita akan coba ya demonya. Nah, ini saya untuk demonya saya nyambi lihat tutorial juga ya, karena jujur pelajaran hacking atau penetration ini buat saya sih cukup sulit ya, jadi masih butuh guidance. Oke, kita coba yang pertama kali itu, nah kita ngikutin ini aja deh tugas kita sebelumnya, yaitu XSS reflected. Kita akan coba seperti apa modelnya. Nah, ini di sini kita ada form. Biasanya kalau XSS itu serangannya bakalan nempel atau bisa di export di form kayak gini ya. Nah, contoh kita coba kita bikin Dino kita satu. Nah, itu bisa Hello Dino. Tapi coba kalau kita pancing bikin ini, bikin pop up alert, misalnya. Oh bukan, ini kita lihat dulu. Ini security-nya kita bikin coba medium. Kita akan dapatin session ID. Nah, ini nih session ini bisa kita gunakan sih untuk apa ya, kayak cloning session user lain yang sedang aktif. Kalau yang medium dia cukup kompleks ya. Kita bisa bikin script alert ya, mengambil dokumen cookiesnya. Kira-kira nanti akan muncul seperti ini. Di sini, dari sini juga bisa dilihat ada keterangan ini source code-nya untuk di level medium seperti apa. Seperti ini.
kemudian kita bisa lihat compare a level seperti apa kalau di impossible. Udah pakai token, user token, session token. Kalau di hide ada parsing karakter. Kemudian kalau di medium parsing kode script. Kalau di low, nah itu telanjang, jadi kita bisa lebih gampang untuk melakukan serangan. Contoh kita coba di low. Harusnya kalau di low kita bisa kayak ya udah mancing munculin pop up aja. Coba ini. Nah tuh dia muncul pop up tuh kayak gini. Tuh, tapi kalau medium ya scriptnya itu kan udah difilter tadi, jadi kita harus ngakalin lagi untuk exploitnya. Itu kita ya, tadi bisa dilihat di sini view source code. Nah, dia tuh ngefilter script aja. Nah, jadi kita bisa tuh mainin scriptnya ini mungkin pakai kapital semua atau tulisan alay juga bisa, besar kecil gitu. Itu kayaknya ini jadi bisa kita dapat tokennya nih, sessionnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang nih di sini sebenarnya ada spoilernya juga terkait level-levelnya. Kita dikasih untuk spoiler, alert, XSS. Nah, kalau medium kita bisa bikin case sensitive, jadi kita bisa bikin scriptnya ini pakai alay. Kalau hide ada special character, terus ya udah kita mainin karakter-karakter gitu. Terus next kita coba yang store. Nah, kalau store sama juga. Kalau store ini ada permainan di di sini nih. Store itu kita ini levelnya apa tadi ya? Medium, oke. Okay. Store. Nah, di sini help, di sini bisa kita lihat kalau dia low tuh either name or message field, script alert SSS, ini bisa langsung juga instruksinya kayak tadi. Kalau medium, nah di sini ada batasan nih script. Nah, ini bisa nih pakai alay juga atau kapital semua. Nah, cuman di sini kalau nggak salah ada batasan apa ya? Text field name dari 10 menjadi 100. Karena kita akan injek di sini nih. Nggak salah ini dibatasin nih. Nah, itu dibatasin kan. Nah, cuma bikin enam aja. Nah, ininya. Nah, nih. Nah, jadi kita di sini nggak bisa nih masukin scriptnya, jadi kurang nih. Jadi kita bisa akalin ini kita lebarin dulu. Nah, kita mainin lah inspected elemen yang bagian ini. Nih, ini size-nya 30, kita ubah dulu jadi 100 misalkan. Nah, habis itu kita masukin payloadnya nih.
scriptnya, tes. Oh, salah. Oh, ini max lengthnya salah. Ini yang 100 bukan size nya, ini mah size ukuran lebar ininya aja, formnya. Nah, ini kita kasih 100, kita paste. Nah, tuh untuk semua scriptnya kita tes saja, coba. Nah, dapat kita sessionnya, bisa kita dapetin sessionnya juga. Jadi tadi kalau di level medium itu dia ngebatasin di sini nih, panjang ini nih, ini dibatasin. Jadi ini kita mainin aja lah di spek elemen dulu biar dia bisa nerima inputan lebih dari defaultnya kayaknya 10 tadi itu, bisa lebih dari 10. Oke, selanjutnya kita coba si DOM. Nah, ini kalau DOM ini agak kurang paham sih saya kemarin. Ini kita lihat DOM itu seperti apa. Ini English. Nah, ini bukan English. Kemudian kalau nggak salah ada main expect elemen juga deh. Ekspresi DWRL yang digenerate menjadi seperti berikut. Nah, ini kan kalau English dia berubah jadi English. Nah, ini kalau nggak salah dapatnya dari Swinger deh kalau nggak salah deh. Swinger XSS DOM. Saya lihat dari tutorial juga sih di YouTube. Lupa dari lihatnya di mana ini. Pokoknya ada ini aja deh. Ada parameternya gitu. Nih kalau nggak salah ini deh. Ini ya. Dokumen for ada yang image deh kalau nggak salah waktu itu. Punya cheat sheet ya. Nah ya ini. Nah ini ada dari sini lah biasanya. Bisa dilihat cheat sheetnya. Nanti dapatlah ini nih model kayak gini. Terus kita coba aja ini, kita URL-nya kita sisipin payloadnya. Nah, itu kan dari English, nanti di select image source itu one error. Jadi ini kita ubah jadi seperti ini. Salah. Kita ubah jadi dapatin juga. Ya, ngeset bahasa doang sih. Di sini dia di English, cuman kita bisa ikutin payloadnya ini image src one error dokumen, ada dokumen cookies gitu. Oke, selanjutnya kita coba ke selanjutnya kita akan bahas SQL injection nih. SQL injection ini lumayan pasaran sih biasanya, dicoba-coba atau dipelajarin sama orang-orang awam. Cukup menarik, cuman kita juga harus cukup mengerti terkait query SQL ya. Nah, karena saya udah lama juga sih nggak megang SQL, jadi agak
udah agak lambat sih otak saya kalau penggunaan query atau pakai query-query SQL. Oke, kalau SQL injection itu adalah sebuah teknik serangan cyber di mana penyerang memasukkan injek kode SQL berbahaya ke dalam query database yang tidak aman. Serangan ini mengeksploitasi kerentanan pada aplikasi web yang tidak memvalidasi atau membersihkan input pengguna dengan benar sebelum memasukkan ke dalam pernyataan SQL. Tujuan utama serangan SQL injection bisa beragam, antara lain bisa mencuri data sensitif, memodifikasi atau menghapus data, bisa mengambil kendali database, kemudian melewati autentikasi. Jadi si attacker bisa melakukan akses yang tidak sah tanpa dengan membypass user atau admin. Untuk mencegah SQL injection ini, pengembang harus menggunakan praktik pengkodean yang aman seperti prepare statement atau parameterized queries. Ini adalah metode paling efektif yang memastikan input pengguna diperlakukan sebagai data literal dan bukan sebagai bagian dari perintah SQL yang dapat dieksekusi. Validasi input, nah itu memeriksa atau memberikan semua input pengguna untuk memastikan input tersebut sesuai dengan format yang diharapkan. Kemudian penggunaan store prosedur mirip dengan prepare statement. Ini membantu memisahkan kode SQL dari data input dengan menerapkan langkah-langkah keamanan ini. Risiko serangan SQL injection dapat diminimalkan. Mungkin apa ya? Dan ada satu lagi nanti CRF, nanti kita demokan, tapi ini dulu. Ini dulu saya pernah di D3 saya atau sama pengalaman kerja saya waktu jadi sysadmin untuk meminimalisir ini, mungkin sebenarnya lebih baik kita melakukan perapian atau pembersihan dari source code aplikasi. Tapi kalau jika effort untuk melakukan perombakan source code cukup besar, kita mungkin bisa menggunakan alternatif lain seperti web application firewall. Itu misalkan itu bisa yang berupa perangkat di layer network, itu bisa menggunakan F5, biasanya F5 sudah ada WAF atau perangkat network security lainnya. Atau kita bisa menanamkan tools WAF berbasis application yang kita setup di servernya atau di web servernya. Seperti kalau di Nginx itu ada plugin atau tambahan modul Naxi, Nginx Naxi atau Mod Security. Di Apache juga bisa menggunakan Mod Security. Itu adalah produk web application firewall yang dikembangkan untuk ini nih, untuk menanggulangi beberapa kelemahan-kelemahan atau vulnerability pada application web. Jadi dia konsepnya itu bisa ketika ada misalkan kayak SQL injection nih, serangan SQL injection atau XSS ini dimanipulate dari sisi request, nah itu bakalan auto blocking dari request aksesnya di service webnya. Itu saya pernah menggunakan Mod Security sama Nginx Naxi. Cukup lumayan cukup powerful sih menurut saya di pengalaman saya. Cuman ya terkadang kalau emang aplikasinya yang kurang bagus dari sisi pengkodean, jadi kadang-kadang ada transaksi yang jadinya malah ke blocking. Jadi yang bagusnya emang perapian dari sisi source code-nya bisa dilakukan secara bertahap. Untuk temporary solution mungkin bukan temporary sih, salah satu alternatif solution kita bisa menggunakan WAF seperti Mod Security atau Nginx Naxi itu. Oke, kita lanjut demo untuk SQL injection. Kita set si SQL injection ini. Nah, ini nih. Kita coba di mode low dulu. Mode low itu, nah ini biasanya sih ini kan buat ngecek user ID nih. Kalau kita user ID 1 ada si admin, kedua ada si vendor. Nah ini kita lihat nih semua, ya udah kita bikin dia parameternya satu or statusnya true, 1
akan menghasilkan nilai true dulunya. Nah, maka bakal menampilkan semua, ada user admin, Gordon, hack me, Pablo, ada Bob. Nah, jadi kita coba kalau seandainya kita select username sama passwordnya. Nah, terus mendingan union select user password from label users. Nah, nih, kita bisa lihat nih, ada admin, passwordnya ini dalam bentuk hashing ya. Nanti kita sebenarnya kalau kita mau ini kita bisa cari decryptnya di online juga bisa. Ini kayaknya masih model yang lama, saya lupa dah. Di VA ini pakai MariaDB versi berapa nih? Kayaknya masih versi lama sih, kayaknya ini masih encryption MD5 ini. Nah, terus si Gordon ada passwordnya ini, si 1337 passwordnya ini encrypt ya. Nah, jadi pilotnya bisa kayak gitu. Atau kalau kita coba levelnya kita naikin jadi medium. Nah, kalau medium ini dia sudah ada nah user ID-nya udah ditentuin ya 1, 2, 3, 4, 5. Gimana caranya nih kita ngirimin satu ini? Itu sebenarnya kita bisa manfaatin ini sih, port sweep ini atau port swinger. Kemudian kita akalin tuh supaya orang connect ke kita bisa manipulasi mungkin dari hotspot kita atau apa supaya dia nembak atau menggunakan proxy dari kita. Nah, jadi kita bisa melakukan apa ya, pencegatan interrupt akses. Misalkan ini kita coba submit. Nah, ini submit 1. Nah, ini gimana tadi ya caranya? Lupa. Oke, kita coba lihat 1. Ini terus ini dia ngirim data nih 1. Ini kita kirim send to repeater, terus kita pergi ke repeater. Nah, ini kita manipulasi ini 1 or 1 sama dengan 1. Oke, coba ya. Oke, coba sebutnya. Oh, salah ya, sorry. Lupa tadi ya, lupa saya. Coba kita lihat dulu. lupa diapain tadi ya. Ini medium di port sweep, ngirimnya dimodify or 1 sama dengan 1. Oh, tanda kutipnya tadi ya, salah, sorry, ini salah, ini nggak perlu kutip lagi. Kita tes. Dapatkah dia, keluarkah dia? Nah, nih keluar nih informasinya. Jadi dia nilainya akan akan menghasilkan true. Dia akan menampilkan semua usernya, ada admin, ada Gordon Brown, ada Hackme, ada Pablo Picasso, ada Bob Smith. Nah, kita juga bisa mainin union. Nih.
tampilkan username, password dari tabel users. Oh, salah. Sorry. Terima kasih. Or 1 sama dengan 1. Oh, ininya nggak ada. Ikutin dulu. 1 sama dengan 1, select user password, push, dan salah ya. Mana tadi? Ini levelnya medium. Oke. Medium. Basic service. 1 tambah 1 terus dapat ID parameter. User embase input or 1 dengan 1 select username, password. Jadi ini ini disuruh dengan 1, kemudian nggak pakai or lagi deh, satu langsung aja di union. Kok nggak juga ya? Mana sih? Username, password from user. Kedua, or 1 sama dengan 1, union select user password from users. Submit. Mana tadi ya? Union. ID union select user password from users. Nah, baru dia keluar. Berarti payloadnya ID-nya kan dipanggil, ID-nya kan 1 dari itu, terus kita tambahin query-nya union select user password from users. Nah, ini pas dia submit, barulah admin
passwordnya admin nih password. Oh dia nampil admin dulu, terus ini admin ini passwordnya, Gordon passwordnya, 337 ini passwordnya, Pablo ini passwordnya, Smithy ini passwordnya. Ini bentuk hashing. Selanjutnya oke, gitu ya. Nah, coba kita yang ke blank. Nah, blank ini sama, kalau blank itu, nah ini agak apa ya, kita nggak kelihatan sih. Blank ini kan artinya buta, jadi kita nggak kelihatan hasil ininya. Dia cuma ngasih informasi bisa ready exist in database. Terus kalau dua sama kayak gitu juga. Nah, terus tadi gimana tadi? Jadi kalau ini kita cukup meraba-raba sih sebenarnya. Payloadnya kalau lalu kita cuma bisa ini doang. Kita coba dulu. Ini agak meraba-raba sih, masih juga belum terlalu paham juga sih. Ini kita pilot kayak gini satu, and kita jadiin true. Pilotnya ini kelihatan. Terus kita coba jadiin dia true false. True false. False. Jadi missing. Nanti user ID is missing. Ini yang tes sih jatuhnya. Nah, ini buat ekstraknya. Kemudian dia cuma informasi itu doang. Coba ini. Error. Bingung sih. Kenapa dia error? Ada kayak ngitung sih kayaknya. The name length is 5 tuh. Detail lengthnya ada 5. Kayak ngitung sih. String terdapatin A ada, dia B nanti missing. Oh, jadi ini kayak ngeraba-ngeraba nih satu persatu per karakter gitu. Lah ya, kita skip aja ya. Ini kayak ngeraba-ngeraba per existing. Jadi kalau misalkan dapat nih, ada usernya admin tadi kan, kita coba A, dia dapat nih ID exist. Terus kita coba B, dia nanti missing karena admin nggak ada karakter B. Kita coba I, ada, nanti ketemu M, ketemu N, ketemu, tapi nanti misalnya kalau ada C nggak ketemu tuh missing.
gitu. Jadi kita ngeraba bener deh satu persatu, ini bakalan agak lebih lama sih. Nah, kalau nanti versi mediumnya, nah nanti kita sama sih, konsepnya hampir sama, tapi kita memanfaatin si ya, karena dia drop down kayak gini, kita manfaatin interruptnya sih. Interruptnya nanti hampir mirip kayak tadi. Kita manfaatin interruptnya dengan payload-payloadnya, harusnya sih hampir mirip ya modelannya. Tapi bedanya nanti ini kita injeknya di sini, di Burp Suite sih. Di sini injekin lagi di sini. Sampai nanti dapat lah tuh karakter-karakternya apa aja, terdiri dari apa aja. Ada admin berarti ada A, D, M, I, N gitu. Kalau dapat C, kalau kita masukin C, karakter C, nah dia bakalan missing gitu. Jadi kayak ngerangkai kita ngerangkai, kita hitung ranknya ada berapa, username-nya itu karakternya, dan baru kita tebak satu persatu tuh. Sedikit rumit juga ya. Oke, nextnya kita langsung masuk ke yang terakhir. Terakhir itu CRF atau Cross-Site Request Forgery. Ini ada serangan cyber yang mengelabui pengguna untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan pada aplikasi web tempat mereka telah diautentikasi. Serangan ini mengeksploitasi kepercayaan aplikasi web pada pengguna yang sudah masuk, sehingga penyerang dapat melakukan tindakan seperti mengubah pengaturan atau melakukan transaksi tanpa pengetahuan korban. Cara kerjanya CSRF, serangan ini memanfaatkan autentikasi berbasis sesi atau cookie. Terus penyerang membuat tautan atau formulir jahat di situs web lain. Kemudian saat korban mengklik tautan tersebut atau membuat halaman dengan formulir itu, perangkat korban secara penting mengirim permintaan ke aplikasi web yang sah. Karena korban sudah login, permintaan palsu tersebut terlihat sah bagi aplikasi web, sehingga tindakan yang tidak diinginkan pun terjadi. Ini kayaknya kalau dibaca-baca collaborate-nya sama teknik phishing kali ya. Contoh tindakan yang bisa dilakukan yaitu mengubah kata sandi akun user account, mengirim uang ke akun penyerang, mengubah pengaturan akun, memposting konten atas nama pengguna. Cara penjagaan CSRF, untuk mencegah serangan CSRF, pengembang web biasanya menerapkan berbagai metode. Yang paling umum adalah penggunaan token anti CSRF, juga dikenal sebagai token sinkronisasi atau challenge token. Nah, token acak ini dihasilkan untuk setiap sesi pengguna dan disertakan dalam setiap permintaan yang mengubah status di server. Server kemudian memvalidasi token ini untuk memastikan bahwa permintaan tersebut berasal dari sumber yang sah. Banyak framework pengembangan web modern seperti Laravel dan Django secara otomatis menetapkan perlindungan CSRF untuk membantu pengembangan. Mungkin ini bisa menggunakan kayak apa ya, transaksi internet banking yang menggunakan token kalau di BCA gitu, atau mungkin double authenticator bisa mungkin ya gitu. Nah, kita coba ini ya, simulasi demonya seperti apa. Ini saya belum pernah sih nyobain ini, atau udah rumit atau enggak nih. Ini modelnya kayak apa. Waduh, nah ini kita coba dulu nih. Harusnya kita coba levelnya aman dulu lah, impossible. Normalnya dia harusnya kayak apa, CSRF. Misalkan unitas login, current usernya misalkan tes, current password, new passwordnya tes 001, tes 01, getting pun match tes 001, tes 001.
harusnya itu bisa ya setting admin. Password tes. Nanti dia menghasilkan password ceng gitu. Ini kita di level apa dulu nih, coba tes dulu. Low, coba di low dulu deh. Admin password. Balik password. Oke, coba kita cek dulu di low. Low itu ini password. Yang passwordnya admin. Selanjutnya coba kita ikutin. After click the change button, we can see the request is handled. Oh gitu. Coba nggak perhatiin juga. Oh ini. Ya pergi ke sini. Terus this let ask of URL to the foundation to the victim. When they click on the password will be changed automatically as well. Nah, pasti URL right. Oke, coba kita ini kita copy. Suruh ke decoder. Terus select encode. Select encode. Encode. Set encode as option on the right and click URL. Dapat ini, kemudian we can see that the consistent we saw in the source code which the parameter input directly in URL. Nah, terus this let us click the when the password will be changed. Okay, use the code option.
Jadi ini buat pancingan, berarti kita bikin dekor ini, akhirnya kita kasih ini. Oh iya, ngerti-ngerti. Jadi kan ini kan nggak jelas nih, nggak bahasanya ke biarnya ke dekor biar nggak telanjang. Jadi kita bisa mancing tuh, buat mancing, ini. Sebenarnya dia ganti passwordnya ini admin. Nih, buat mancing ini. Tuh. Ini deh, ngerti deh. Ya sih berarti ini ditempelin nanti nih ke phishing kita. Harusnya ya. Ini ditempelin nanti nih ke phishing kita. Hasil dekodnya ini. Jadi kita bisa nge-push usernya untuk mengganti passwordnya ke password yang kita inginkan. Terus ini mungkin karena ya kenapa dia ke Google ya. Ini kali harus nggak mau dia kalau kayak gitu. Coba kalau kita hashingnya itu ini aja. Mau ya. Harusnya sih ini hasil ini jadi ini kan nih passwordnya nih admin. Kita nge-push user buat kita login supaya dia nge-get tuh tanpa sadarin URL yang diklik itu ternyata adalah URL buat ngetik password. Ini jadi URL nih harusnya. Terus bisa diakses. Intinya itu sih. Sebenarnya seperti itu. Mungkin kali ini cukup sekian. Kalau untuk pencegahannya ya balik lagi yang tadi ada token anti CSRF atau mungkin salah satunya bisa menggunakan WAF Web Application Firewall, baik itu perangkat network security kayak F5 atau tools firewall security lainnya, network security lainnya, atau bisa menggunakan Node security atau engine Nexi. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya dalam penjelasan materi saya mohon maaf karena juga saya masih dalam proses belajar. Saya berbeda